Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. الذي مصطفى الذي مصطفى الذي يوم لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر وسلم رضي الله تعالى وتقول أسابي سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما يرضى الكريم عالم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا صلاة جامع الأول والآخر. اللهم افتح لنا باب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السهام وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب السماء وأبواب منهم الضلال وأبواب الآخرة وصفات Kalau yang udah. Ini. Itu nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hambanya, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat. Harapan kita tentunya mudah-mudahan segala amaliyah kita kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan dan doa mudah-mudahan dengan senantiasanya kita memanjatkan salawat atas beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, pada siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang sangat mulia ini. Masjid yang namanya diidopahkan kepada salah seorang putra terbaik bangsa, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Dr. Haji Muhammad Hatta. Tentunya kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya almarhum senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, mengawali khutbah Jumat saya pada siang hari ini tak lupa saya berwasiat khususnya untuk pribadi saya dan juga kepada para jamaah sekalian dengan takwa Allah. Marilah kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang. Takwa yang dapat menuntun kita memperoleh kebahagiaan hidup, bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal dan abadi.
taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'ul hawa raqsu kulli khawailah. Bermula takwa kepada Allah merupakan sumber dari segala macam kebahagiaan, sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah pangkal dari segala kehinaan dan keburukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa ada 4 amalan yang dianggap paling berat yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, amalan yang berat itu adalah al-afu indal ghadab, memberi maaf ketika dalam keadaan emosi. Memberikan maaf bukanlah perkara yang mudah, apalagi dalam keadaan marah atau emosi. Untuk itulah Rasulullah SAW pernah mengajari para sahabat untuk mengambil air wudhu untuk meredamkan amarah dan emosi tadi, karena marah merupakan bentuk lain dari api syaitan yang menyala-nyala, dan api itu hanya bisa dikalahkan oleh air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, sesungguhnya marah itu bersumber dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api. Api bisa padam dengan air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, hendaklah ia berwudu. Demikianlah kondisi manusia ketika marah, yang sulit sekali mengendalikan diri. Oleh karena itu, jika seseorang dalam keadaan marah masih bisa memberikan maaf kepada orang lain, maka sungguh itulah amalan yang sangat berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapapun yang dapat mengendalikan emosi dan amarahnya selamat dari siksa api neraka. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah." Siapa-siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan berat yang kedua adalah al-jud fil usrah, menjadi pemurah atau dermawan dalam keadaan ekonomi yang sulit atau sempit. Menjadi dermawan bukanlah perkara gampang, apalagi berlaku dermawan ketika kondisi keuangan begitu sulit. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan orang dermawan sangat dekat kedudukannya dengan Allah, dekat dengan surga, dan disenangi oleh manusia, dan jauh dari api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Di samping itu, manakala seseorang berlaku dermawan dalam keadaan lapang dan banyak uang, merupakan cerminan rasa syukur terhadap nikmat Allah, maka Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat tersebut kepadanya. Jika seseorang berlaku dermawan dalam keadaan sempit dan sulit ekonominya, Allah akan membukakan pintu rizki buat dia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan berat yang ketiga, kata Sayyidina Ali, adalah al-aifah fil khalwah, menghindarkan diri dari tindakan yang haram dalam keadaan sepi tanpa ada siapapun yang melihatnya. Amalan yang ketiga ini merupakan ujian akan keikhlasan seseorang dalam beramal, bahwa untuk melakukan suatu amal kebaikan atau untuk menghindari perbuatan dosa, seseorang tidak perlu memperhatikan orang di lingkungannya.
Karena jika seseorang melakukan sesuatu amal kebaikan karena orang lain akan disebut syirik. Dan jika meninggalkan suatu pekerjaan dosa karena orang lain, itu menjadi riya. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Iyad. Kata Imam Ibnu Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun. Tidak melakukan sesuatu karena manusia adalah riya, dan melakukan sesuatu karena manusia adalah syirik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan berat yang keempat menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yajuruhu. Berkata yang benar di hadapan orang yang ditakuti atau orang yang berpengaruh. Jelas sekali bahwa hal yang keempat ini erat kaitannya dengan kejujuran dan keberanian seseorang untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Meskipun orang yang diajak bicara tadi adalah orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pepatah Arab mengatakan, kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Meskipun demikian, tentunya kita harus memperhatikan juga akhlak dan sopan santun dengan maksud agar tujuan kita tercapai, namun orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kita. Itulah 4 amalan yang paling berat yang dilakukan oleh manusia, namun memiliki nilai dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang mampu melaksanakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga pernah berpesan. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Yang artinya, jadilah manusia paling baik di sisi Allah, jadilah manusia paling buruk menurut dirimu sendiri, dan jadilah manusia yang biasa-biasa saja di tengah-tengah masyarakat. Jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Ini mengindikasikan bahwa segala amal perbuatan kita harus bermuara kepada Allah. Segala amal perbuatan kita harus diniatkan karena Allah. Segala amal perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ruh dari semua amal perbuatan kita adalah ikhlas. Amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan bermanfaat bukan hanya buat dirinya, namun juga buat orang lain, karena pancaran dari ruh ikhlas tadi. Yang kedua, jadilah manusia paling buruk menurut dirimu sendiri. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna 'indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apabila engkau bertemu dengan seseorang, maka engkau pandang keutamaan yang ada pada dirinya melebihi dirimu, dan kamu katakan, boleh jadi keadaannya di sisi Allah lebih baik dari diriku dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadilah manusia yang biasa-biasa saja di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada manusia yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari manusia yang lain. Jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, ilmu dan kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki seseorang tidak lebih hanyalah titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita saling menghormati dan menghargai sesama kita,
agar martabat kemanusiaan kita tetap terjaga sebagai makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah sekedar khutbah Jumat yang sederhana yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan juga kepada para jamaah.